Bahkan ada yang bilang stres lah. Sudah di gym, shout out to Phil Fitness, gym gue selama di Bali. Gue mau update tiket tuh. Di sini tuh ada sauna sekarang. Ada sauna yang under maintenance. Ini ada tempat bilas. Ini gue nggak tahu nih ice bath apa niatnya, cuman gue nggak pernah coba juga karena kayaknya kotor. Masih dengan rutin yang kayak kemarin, gue low volume, high frequency, dan growth-nya lumayan sih jujur aja. Kayak hari ini latihannya biasanya di shoulder, cuman sini gue lagi cedera sih. Gara-gara sini ada mesin baru, incline press, nafsu gue, langsung main berat. Udahannya sakit. Ya udah. Jadi hari ini gue shouldernya paling di lateral raise aja sekalian. Ya gedein side delts lah. Side delts gue rada-rada lacking. Terus ada rowing juga, ada hamstring curl juga, terus triceps biceps juga ada, dan ini situasi gymnya. Di luar tadi juga ada outdoor area, jadi sekarang gue pengen treadmillan dulu lah, 5 menit. Biasanya gue ngisi air gini kepenuhan. Kita mau cable lateral raise. Biasanya gue ngeset banyak orang yang dari bawah kan. Gue ngesetnya dari 90 derajat sama aja. Kita kalau 50 aja belum masuk ke walking set, masih santai-santai aja. Tapi kuncinya adalah warm up-nya jangan sampai capek juga. Jarang sih gue untuk on kayak gini, biasanya pakai dumbbell. So, ambil Q&A lagi ya. Ada kursi lumayan duduk. Oke, kita lanjut. Sekarang yang IG. Menurut kakak, mending kerja sesuai passion atau enggak? Tiba-tiba jadi karir coach gini gue ya. Oke, menurut gue mau kerjaannya apa aja. Kalau menurut gue ya, yang terpenting it's what you do with your money gitu. Dan kalau gue dari POV yang ambis, kerjaan lu sekarang itu ada tangga karirnya nggak? Finish line-nya di mana? Selalu pikirkan finish line lu di mana gitu. Kalau pekerjaan lu tuh rasanya kayak susah banget jadi direktur dari posisi ini. Tapi gue passion, ya. Just do it for passion, then don't do it for money, don't do it for career. Tapi kalau preferensi gue, passion itu bukan indikator untuk nyari kerjaan yang pas sih menurut gue, karena menurut gue passion itu bisa dibangun ya. Passion itu bisa dibangun walaupun awalnya lu nggak suka, cuma lama-lama nanti passionnya akan kebangun sendiri kalau menurut gue. Jadi apakah menurut gue passion atau enggak? Kalau passion ada tangga karir, ada finish line, pay-nya sesuai, ya go for it. Tapi kalau misalkan enggak, ya tinggalin dulu aja gitu loh. Passion biarkan jadi passion, jangan diduitin. Menurut gue kalau passion terlalu diduitin itu malah jadi kerja, nggak jadi passion lagi. Jadi ya set priority dulu, baru tentuin kerja sesuai passion apa enggak. Tapi kalau gue enggak sesuai passion. Terus ada lagi nih, anak kucing kitten, anak sapi Clays. Kalau teman abang anak dah 2, abang kapan? Wah, bro, jangan gitu bro. Gue tahun depan pala 3 bro. Makanya diingatin lagi. Pengen sih gue punya anak, tapi takut juga kayak belum settle gitu kan. Nggak usah bahas gitu nah. Anjing lah. Oke, terus masih suka tidur-tiduran bang? Nih maksudnya apa nih? Kalau tidur-tiduran rebah-rebahan ya gue masih suka. Orang tiap hari tidur-tiduran. Cuman kalau bahas tentang tidur kayaknya nggak dulu untuk sekarang. Cuman kedepannya mungkin iya, mungkin enggak. Ya, who knows lah. Anyway, lanjut set ya. Kita lanjut set. Seperti yang lu udah tahu dari kemarin gue tuh lagi main low volume, high frequency. Jadi mungkin kita cuma main 1-2 set doang.
Gue mau coba naik sih, tapi kayaknya gak yakin kuat juga. Yakin kuat, jadi ya cari 5 rep aja and that's it gitu. Sebenarnya gym di sini enak gitu, tapi baru beberapa hari terakhir grand opening, mesinnya banyak yang udah KO di sini. Udah banyak yang rusak. Gak tahu, mungkin kualitasnya juga bukan yang terbaik ya. Soalnya kemarin gue coba ngetes nge-gym di Obsidian. Buset, itu playground banget buat orang dewasa tuh, kayak masukin Zania bro. Seru banget. Terus gue nyoba sauna juga, nyoba ice bath juga di sana, dan gila banget. By the way, gue sana nge-gym bareng si itu Rama sama Productivity Boy kalau lo tau. Dia lagi di Bali, kebetulan ngajak ke Obsidian, ya udah let's go gym gitu. Ini ada footage gue lagi nyoba ice bath juga, lo tonton aja deh. Kayak bener-bener gue gak kuat banget anjir ice bath. Napasnya hyperventilate atau deep, slow? No. Gue tuh cuma kayak 15-30 detik max, itu udah kayak gue mau mati deh. Soalnya rasanya tuh bukan cuma kayak dingin doang, tapi nusuk nyetrum gitu loh ke semua. Dinginnya tuh dingin serem gitu, bukan dingin kayak kedinginan lo menggigil, nggak menggigil sama sekali. Tapi nusuknya itu kadang kaget aja, oh sensasi apa ini. Tapi memang nagih banget sih ice bath sih. Kalau ada kesempatan lagi gue coba lagi. Gimana Wim Hof itu ya, Wim Hof gila sih itu. Aneh banget itu manusia. Anyway, biasa gue ini istirahatnya bentar doang, terus lanjut lagi. Gue masih penasaran satu working set lagi deh kayaknya. Tadi masih terlalu gampang. Dan again, hari ini juga nggak mau terlalu berat tuh. Lebih dilot. Jadi kadang gue bingung juga tuh, ada yang bilang dilot itu perlu, ada yang bilang dilot itu nggak perlu. Ya kita mau penonton coba dua-duanya aja ya. Kalau dilot ngefek di lo ya udah silakan, tapi kalau nggak ngefek ya coba aja sekali-kali dilot gitu, nggak bakal kehilangan gains, nggak bakal kehilangan progress, bahkan kadang-kadang jadi katalis juga buat lo naik beban gitu. Oh ya kemarin nih gue tuh sakit, harusnya ini gue shoulder press ya, cuman gue pressing ke depan, pressing ke atas itu lagi sakit di sini karena ada mesin baru incline. Gue pikir sama kayak Wheel Fitness yang di Jakarta, ternyata agak beda size-nya, lebih kecil gitu, jadi kayak posisinya nggak natural buat gue. And then ngangkatnya sih aman ya, cuman pas udah selesai tiba-tiba sakit gitu. Dan di sini juga somehow dumbbellnya belum lengkap gitu sampai 50 gitu. Soalnya kalau incline gue biasa pakai dumbbell karena memang gue ada keanehan nih, harus ke physio juga, kiri kanan shoulder nggak imbang. Jadi kalau pakai mesin yang fix itu kadang-kadang posisi gue maksa, jadi better pakai dumbbell, lebih natural sih. Anyway, kita lanjut ke working set kedua ya untuk lateral raise table. Berat. Gak usah maksain, setiap latihan harus berhasil. Apalagi kalau kondisi sendi itu gak optimal. Oke, again ya, karena gue mainnya full body, jadi kita of course latihan kaki juga. Tapi lo gak bisa ngeliat gue kan. Di sini baru kelihatan. Hamstring curl, gak ngincer progress. Walaupun ngincer progress sebenarnya bisa ya. Gak cedera, kaki gue lebih sehat semua. Ini kayak kalau sambil ngevlog gue gak bisa fokus jujur aja. Warm up dulu kali ya. Gak usah sebanyak lateral raise tadi, udah mulai panas badan gue. Tapi beda balik Q&A lagi ya. Apakah tahun ini akan ada lomba tidur lagi? Waduh, selambernya aja nggak ada, bikin lomba tidur gimana loh? Jujur sebenarnya pengen banget sih gue bikin lomba tidur. Tadinya ini gue spill aja ya. Harusnya Maret itu kalau nggak salah ada hari tidur sedunia kan. Tadinya mau bikin tuh volume 2 di situ. Terus kayak di Januari atau Februarinya bikin road to lomba tidur volume 2. Jadi ini konsep aja gue spill aja lah. Mau lu bikin lomba tidur mau enggak juga seralu lah. Mau colong idenya silakan. Gue happy kalau ada yang bisa jalanin idenya. Jadi mendekati lomba tidur volume 2 itu akan ada pre-event
lomba tidur Celebrity Edition waktu itu ceritanya. Jadi kita select a few list of celebrities yang mukanya tuh tidur banget, atau kayak nih orang tuh lu tahu doyan tidur gitu. Contoh kayak siapa ya? Kayak Raditya Dika gitu kan mukanya ngantuk gitu ya. Terus mungkin Anya Geraldine, dia kan tidurnya lama dan jam tidurnya ngaco gitu. Terus mungkin siapa yang rada-rada ngantuk gitu kayak JKT48 gitu lah. Terus siapa lah selebriti atau influencer yang mukanya ngantuk yang kerjanya tidur mulu gitu. Nah itu tadinya mau dilombain. Jadi siapa sebenarnya orang ngantuk untuk promosi volume 2. Dan di volume 2 ini memang udah mulai tuh ntar kayak buka booth atau segala macam, karena exposure-nya di volume 1 gede banget cuy. Kita tuh sebenarnya awalnya ngincernya. Jadi meetingnya tuh kayak gini, ini gue spill ya, udah ini juga. Gue spill ya. Lagi discuss nih sama tim nih, guys. Gimana caranya kita bisa diposting sama Creative Fox atau Volksheet atau alternatif press lain tanpa bayar. Karena waktu itu kita pengen sempat promosi di sana dan ngeliat trade card-nya, ini mahal banget. Ya udah gimana caranya bisa gratis, pakai otak, pakai kreativitas. Oh banyak tuh ide, sampai akhirnya kepilihnya lomba tidur gitu. Kapan nih lomba tidur? Terus pas hitung-hitung, anjir mahal juga lomba tidur tuh bikinnya. Awalnya draftnya kayak total tuh udah dari ops, udah dari segala macam, fee sampai di marketingnya. Itu tuh habis kayak berapa? 90 juta apa? Terlalu mahal, nggak masuk. Maksudnya akhirnya ya brainstorm, ngobrol sana sini, kenal sama Andri Postblog. Dulu Andri Postblog, sekarang lu mungkin kenal dia sebagai Andri Senopati yang di situ lo nyampe. Nah itu tuh dia. Dia belum ngonten waktu itu, jadi masih di Postblog. Nah kita ngobrol, ternyata di Postblog itu ada acara 17-an. Kita mau jadi program acara 17-annya dia gitu. Jadi kita nebeng kerjasama bareng sama Postblog. Dan alhamdulillahnya nggak usah bayar venue. Karena itu acara bersama. Jadi nggak perlu bayar venue dan exposure-nya lumayan juga. Plus, dari sisi marketing kita nggak perlu push budget buat iklan gede-gede banget. Karena gue tahu emang setiap 17 Agustus itu, reporter pasti keliling nyari acara-acara 17-an yang unik untuk ditayangin gitu. Ya udah, pas waktu itu bulan Mei, ya udah kita bikin 17-an aja sekalian gitu. Ya udah bikin 17-an, konsep segala macam bla 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 bla. Terus gue ajak, kan gue partneran baik dengan Hotel Liberta ya kalau lo tahu ya. Ya gue ajak aja just because gitu loh, kayaknya dia asik deh kalau diajak gitu, biar kita trio, biar gak terlalu dua-dua banget. Soalnya kalau duo udah beda pendapat, udah pecah gitu. Cuman kalau trio ada satu yang balancein, begitulah maksudnya bisa ngebalancein gitu kalau trio karena ganjil kan. Terus ya udah berjalan. Dan ternyata yang tadinya target kita itu mau dapat attention dari alternative press, malah dapat attentionnya dari mainstream media. Bener-bener kayak SCTV, Trans 7, Indosiar, hampir semua channel berita tuh ada, CNN, Detik, Kompas, semua ada di sana. Tapi malah yang kayak Volksheet, Volketis gitu-gitu nggak muncul gitu, aneh banget. Ya mungkin nggak ngerti lah gue maksudnya kayak gimana sih cara mainnya mereka. Tapi ya again, hasilnya kayak begitu, dan sebenarnya itu udah jadi apa ya, portfolio untuk volume 2 PD gue. Tapi memang slumbernya ini yang rada-rada susah. Mungkin kalau ada kesempatan gue cerita kenapa slumber itu stuck dan pelajaran apa yang bisa lo ambil mungkin ya. But sebelum itu gue mau masuk working set dulu. Udah satu working set aja. Gampang kram gue kalau hamstring soalnya. Jujur karena gue gak nemu angle yang pas, jadi kameranya gue taruh sana terus di zoomin aja ya. Ini kita mau rowing tapi wide grip ya. Ya meskipun banyak orang lewat sih kalau naruh situ ya, cuma nggak apa-apa lah ya. Wide grip, jadi fokusnya mungkin lebih ke upper dan mid back. Harusnya kalau kemarin tuh lower row gini, cuman sekarang lebih ke biasanya pakai belt, tapi kayaknya ini gue mau enteng-enteng aja, nggak terlalu berat. Warm up dulu targeted muscle-nya supaya tidak kram atau tidak kaget gitu ya. Kita pakai grip yang ini, jadi agak lebar. Ya. Oke, kita jawab lagi ya.
Bang Davi, tips agar konsisten dalam gym. Dan latihan apa agar perut buncit bisa hilang? Kalau konsisten ya, konsisten itu hasil bro, bukan proses. Lu ngelihat orang konsisten, orang-orang nge-gym mulu, terus lu cap itu konsisten. Tapi sebenarnya yang bisa bikin orang itu seperti itu adalah disiplin, bukan konsisten, disiplin. Dan menurut gue, disiplin itu bukan faktor yang dipaksakan sih itu. Disiplin itu harusnya natural, intrinsik, datang dari diri lu. Kalau gue pribadi, untuk disiplin itu faktor besarnya itu ada di dalam prosesnya, bukan di alasannya. Kalau ditanya alasan kenapa gue nge-gym, karena diselingkuhin. Dan itu udah dari tahun 2017 bro. Gue udah lupa sama alasan itu, dan bukan itu yang bikin gue nge-gym sekarang, tapi kayak udah jadi kebiasaan, udah jadi disiplin. Karena lu harus menganggap nge-gym itu enak. Nge-gym itu bukan pengorbanan. Nge-gym itu sesuatu yang actually you enjoy gitu. Jadi lo bisa seneng melakukannya, lo bisa nagih melakukannya, progresnya bikin lo nagih, dan tanpa terasa orang akan bilang lo konsisten. Padahal lo memang suka melakukan itu gitu ya. Jadi coba cari training split yang lo suka, pola latihan yang lo suka, belajar. Kalau lo orangnya suka belajar, banyak banget yang bisa dieksplor dari nge-gym gitu ya. Banyak yang bisa dieksplor. Banyak hal-hal baru yang mungkin lo bisa pelajarin dari nge-gym gitu. Ini jadi kayak bukan lifestyle ya, lebih kayak passion. Saya bilang passion, kayak hobi. Awalnya hobi, lama-lama passion, lama-lama disiplin. Dan ya itu sih, itu bukan ada satu alasan khusus kenapa bisa konsisten, tapi alasannya itu hanya untuk pemicu doang. Konsistennya itu adalah di mencintai prosesnya, mencintai melakukan hal seperti itu ini gitu. Oke, satu question udah nih ya. Kita lanjut working set deh. Oke. Tadi lateral raise sudah, hamstring udah. Rowing sekarang harusnya chest fly ya. Seperti biasa yo, warm up dulu aja. Ini kalau lu perhatiin, posisi lengan gue kiri kanan beda. Karena memang dari shouldernya tuh aneh, gue harus ke physio dan gue ini nggak tahu kenapa ini. Mungkin yang ini lebih ke gini, ya ini nggak bisa terlalu kayak gitu lah ya, lo bisa lihat sendiri. Ini kadang-kadang bisa bikin muscle imbalance juga kalau nggak cepet-cepet ditanganin. Lanjut, kita discuss lagi apa ya? How about sharing your daily routine? Jujur ya, rutinitas gue tuh boring guys. Benar-benar kayak bangun tidur, nge-gym, pulang, makan, mandi, terus WFC, mungkin ya WFC. Habis WFC, sunsetan. Tapi kapan-kapan gue bikin lah videonya, maksudnya gak yang terlalu meaningful banget paling ya videonya. Sederhana aja, biasa aja. Cuman kayak throughout my day aja sih. Sama ya jalan-jalan lah gitu kalau bosan ya. Oke, jawabannya tidak terlalu panjang ternyata dari gue. Bahkan ada yang bilang stres lah. Shit. Oke, lanjut. Oke, akhirnya gue decide resepnya pakai ini aja. Sebenarnya nggak yang enak banget ini ya, cuman Spill nutrition dan workout bang, buat yang kurus kayak gue, biar bisa lean bulk. Sebelumnya perlu gue kasih tahu ya, lean bulk itu susah sekali, benar-benar mahal dan susah lean bulk. Kalau recomp masih oke lah. Kalau dari skinny fat kayak gue atau dari rada gemuk gitu, recomp or cutting is much more easier, is much more cheaper karena you eat less, of course, obviously ya. Tapi lean bulk bro, lu mesti limiting your carbs, limiting your fat, while naikin protein gitu. Jadi lu harus makan yang protein dense dari nutrition wise kayak gitu. No cheating. I don't believe in cheat days. Kalau emang suka sama lifestyle-nya nggak nge-cheat lo gitu. Cuman lean bulk itu lumayan mahal dan dari sisi workout pun, gue bukan nutrition coach, gue bukan fitness coach, belum pernah juga gue lean bulk. Jadi yang bisa gue rekomendasiin itu adalah beberapa influencer yang mungkin ngerti ya. Contohnya kayak Aldo Das Fitness, terus Dr. Akbar Gaus, kayak gitulah.
Coba lu lihat tips-tipsnya dia, karena gue bukan coach, gue hanya bisa merekomendasikan influencer. Tapi yang gue tahu adalah lean bulk itu mahal, lama, susah. Karena untuk maintain fat gainnya itu repot sih. Dan mesti diimbangi juga sama low impact cardio mungkin ya. Oke, let's do our set. Again, satu set aja. Karena kita low volume, high frequency bro. Jadi volumenya rendah, nggak sampai 3 set gitu-gitu nggak. Tapi latihannya sering, tiap hari. Besok ada tricepnya lagi, besok ada chestnya lagi, besok ada shouldernya lagi. Latihan layaknya kuli lah hampir tiap hari. Oke, untuk biceps gue memutuskan untuk simple standing bicep easy curl aja. Dan semi-semi cheat curl. Gak tau, gue jujur ya, walaupun namanya cheat curl, tapi gue suka cheat curl, kayak cheat tapi bener gitu, gimana ya? Cheat curl di bicep rada beda. Tips juga nih buat naruh easy bar. Biasakan naruhnya itu satu dulu, baru satunya. Karena kalau dua-duanya, bisa kejepit tangan lo. Sakit bener kalau kejepit ginian. Biru. Oke, itu warm up-nya ya. Hujan. Ya, hujan lagi. Nyangkut tunggu di sini. Ya udah, nanti abis ini kita ada fisik update juga deh. Kayaknya ini udah bulan Juni ya, gue belum fisik update juga. Terakhir gue fisik update itu di awal Mei. As you can see, you could expect something in my progress juga sih. Gue juga cukup bangga sama progress selama di sini. Walaupun gue baru kayak dari bulan April, Mei, sekarang Juni baru 2 bulan, tapi kayak ini 2 bulan progress cepat gue so far. Karena mungkin ada efek cutting juga ya, jadi kelihatannya kayak lebih gede, padahal lebih lean aja. Tadi spill nutrition, workout buat ini udah, perut buncit udah, itu udah. Pertanyaan terakhir sebelum kita fisik update. Gimana plus minusnya hidup di Bali? Plusnya, minusnya dulu deh. Minusnya itu adalah gue itu orang yang sangat-sangat lidah kuliner gitu loh. Gue suka makan, susah nyari makanan autentik luar Bali tapi yang rasanya enak. Contoh kayak nasi Padang. Susah banget nyari nasi Padang yang enak di sini. Karena kebanyakan nasi Padang di sini yang masak orang Jawa, bukan orang Padang. Masakan Sumatera susah, itu salah satu minus. Yang sebenarnya gak minus-minus amat karena makanan Bali juga enak-enak gitu. Oke, terus minusnya lagi adalah sumpah gue hampir gak kepikiran minusnya lagi. Tapi lah, secara lifestyle murah juga, cuman kayak adjustment untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini gitu ya. Kalau di Jakarta itu pekerjaannya diverse banget, benar-benar diverse, semua jenis pekerjaan ada di Jakarta. Di sini sedikit dan spesifik gitu. Contoh kalau lo suka kayak nature preservation, di sini bejibun tempatnya. Venture capital juga niche di sini. Venture capital, private equity gitu kebanyakan memang yang fokusnya itu ke nature based solution, terus sustainability gitu-gitu lah. Plus sama nomor satunya udah pasti pariwisata dan infrastrukturnya. Dalam artian mungkin dari sisi travelingnya, dari sisi akomodasinya, dari sisi F&B-nya, dan kebanyakan sih kayak begitu ya. Or kerja remote. Sekarang itu kan trennya digital nomad ya. Jadi banyak kerjaan-kerjaan kreatif yang bisa freelance, lu dibayarnya dolar tapi spendingnya di rupiah. Cheat code-nya memang itu. Dan entrepreneurship juga sebenarnya cukup oke di sini. Again, kebantu industri pariwisata ya. Terus juga kalau bisa tap in sama yang diinginkan orang-orang lokal Bali juga kayaknya bakal jadi menarik banget. Itu tadi apa minus apa plus ya? Minus ya, cari kerjaan agak susah. Plusnya itu adalah ya of course Bali gitu. Ya lu stres dikit, tinggal ke pantai aja, lu ngeliatin kayak beginian tiap hari, tiap sore bisa ngeliatin kayak ginian gratis, nggak bayar. Yang selama ini lo lihat di Instagram, ini spektrum warnanya tuh masuk semua ke mata lo. Dan mari kita masuk working set. I think we're done with our workout. Ini hujannya deras lagi, sambil nunggu hujan reda ya. Ya. Semoga nggak underexpose ya lightingnya. Udah mulai lean sih, merasa aja nggak tahu.
Sekian, terima kasih.